Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun kalian berada, senang sekali di kesempatan kali ini masih kembali bersama saya Arinta Fanda yang akan memandu jalannya Sukacita Podcast episode kelima, yaitu Suara Kita Cerita Kita. Sebelum kita mulai bincang santai, tidak lupa saya ingetin lagi untuk teman pemilih di rumah untuk senantiasa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share serta nyalain lonceng agar tidak tertinggal postingan terbaru dari kami. Teman pemilih, suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kabupaten Sumeneb ini tentu tidak luput dari partisipasi kalian semua, yang sudah menjadi tanggung jawab kami untuk bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada kalian agar bisa mempergunakan hak suara kalian dengan sebaik mungkin. Nah, untuk itu di episode kelima ini kita akan berbagi pengetahuan kepada teman pemilih di rumah dengan mengangkat tema menjadi pemilih yang cerdas dari perspektif akademisi untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Teman pemilih, telah hadir bersama kami Bapak Muhammad Jazuli Mokhtar SH.MH selaku dosen di Universitas Anukaya Guluk-Guluk Sumeneb. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana Bapak kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa itu Pak sedikit dibagikan tentang profil singkatnya Bapak. Iya, saya dulu pernah jadi komisioner juga Iya. di KPU Kabupaten Sumeneb sejak tahun 2024 sampai 2014. Saya koreksi ya Pak, berarti 2004 sampai 2014 ya Pak? Iya, 2004. 2003 ya? 2003 sampai 2014. Oh, Jadi 2 periode. Alhamdulillah, karena itu merupakan lembaga baru di tingkat kabupaten, jadi tantangannya masih sangat besar. Dan alhamdulillah juga dari tantangan itu progres dari masyarakat Sumeneb lambat laun sudah mulai paham apa itu yang disebut dengan politik. Makanya tema kali ini sebenarnya kan sangat cocok karena memang tujuannya kan untuk mewujudkan pemilih yang cerdas. betul Pak. Untuk menciptakan demokrasi yang maksimal sesuai dengan harapan kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik. Oke, berarti memang sejak awal merintis karir sudah langsung di KPU ya Pak? Atau bagaimana Pak? Saya begitu lulus dari kuliah Iya. langsung daftar KPU dan ternyata alhamdulillah masuk. Tidak pernah terbayangkan di awal saya jadi komisioner di KPU. Cita-cita saya memang jadi dosen. Ya itu, karena emang cita-cita jadi dosen, sambil ada di komisioner, saya juga mengabdi di lembaga saya di Pondok Pesantren An-Nawawi. Oke. Ngajar di situ. Ketika lepas dari KPU akhirnya ya kembali ke kampus. Berarti sekarang kegiatannya sehari-hari sedang sibuk di kampus saja Pak? Di Atau kampus, ada kegiatan lain Pak? Kemudian setelah lepas dari KPU, kemudian saya diberi amanah untuk jadi ketua prodi. Setelah ketua prodi diangkat menjadi dekan. Setelah dekan pindah ke direktur lembaga pengembangan bahasa dan kitab kuning di Universitas Andalas. Berarti memang dari background pendidikannya berarti kan memang sarjana hukum nih Pak. Berarti memang sudah Sarjana hukum, Pak. Iya, berarti Sarjana hukum. tidak itu ya Pak. Tidak susah lah untuk kita membahas tentang perspektif demokrasi di episode ini Pak. Insya Allah. Oke, karena di episode ini kita kan temanya menjadi pemilih yang cerdas dari perspektif akademisi untuk mewujudkan demokrasi nih Pak. Untuk yang pertama saya ingin menanyakan tanggapan Bapak sendiri nih. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak tentang demokrasi di Indonesia Pak? Iya. Karena setelah lulus jadi sarjana, saya kemudian masuk di KPU Kabupaten Sumeneb. Tentunya tugas utama adalah melaksanakan amanah itu semaksimal mungkin, termasuk juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat apa itu demokrasi. Nah, perjalanan demokrasi di Indonesia itu alhamdulillah kalau sekarang sudah mengalami progres yang cukup signifikan, karena sejak Indonesia itu merdeka, pada waktu itu kan masih
modelnya demokrasi parlementer. Iya. Kemudian setelah itu pindah ke demokrasi terpimpin pada era Soekarno mau berakhir. Kemudian setelah itu pindah ke demokrasi Pancasila ketika Soeharto menjadi presiden Orde Baru. Ketika sudah reformasi tahun 98, baru demokrasi kita ya demokrasi yang sesuai dengan keinginan kita semua, demokrasi reformasi. Walaupun di awal-awal itu hampir kebablasan juga masyarakat kita di Indonesia, karena yang aslinya demokrasi itu sebenarnya kan rakyat yang berkuasa. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, kemudian untuk rakyat. Tapi lambat laun kemudian itu bisa dikendalikan sehingga secara proporsional masyarakat kita tahu tentang tugas dan fungsinya masing-masing. Tahun 2004, sebenarnya seleksinya tahun 2003 ya, mulai tahun 2003. Tahun 2003 saya jadi KPU, maka tugas utama adalah memberikan pemahaman yang sebenarnya kepada masyarakat apa itu yang disebut dengan demokrasi. Karena ngeri juga ketika tahun 99 masyarakat kita baru melaksanakan pemilu yang demokratis setelah sebelumnya pemilu itu dikendalikan oleh Orde Baru, yang kemudian tahun 99 itu juga multi partai. Itu di masyarakat kita, khususnya di Sumeneb, itu masih banyak yang, bukan banyak, yang mayoritas kita, karena memang masyarakat Sumeneb itu masyarakat yang agamis ya, menganggap bahwa berpolitik itu sama dengan beragama. Maka pilihan mereka itu mencari partai politik yang afiliasinya ke agama, yang berbau-bau agama. Kalau tidak sesuai dengan pilihan mereka, maka dianggap kafir itu. Nah, ini tantangan besar bagi kita sebagai komisioner untuk memberikan pemahaman bahwa sebenarnya politik itu bukan agama. Bahwasanya agama itu ada unsur politiknya di dalam, iya. Maka jangan agama dijadikan alat untuk kepentingan politik, jangan dibalik. Yang bagus itu politik dijadikan alat untuk kepentingan agama. Sehingga nanti misalnya teman-teman yang masuk di parlemen, jadi anggota DPRD atau DPR, ketika masuk di parlemen, maka nanti keputusan politiknya itu nanti diarahkan untuk kepentingan agama. Itu yang bagus. Tadi kan Bapak ini kan pernah menjabat ya Pak, komisioner di KPU dari tahun 2003 sampai tahun 2014 nih Pak. Nah, yang kita tahu kan presiden yang awalnya muncul karena demokrasi ini kan Bapak SBY ya Pak. Berarti tahun 2004 baru ada pemilihan demokrasi itu ya Pak. Nah, pemilihan presiden langsung. Iya, pemilu secara demokrasi itu tadi Pak. Nah, apa sih Pak kira-kira tantangannya Pak pada masa itu? Kira-kira mungkin ada masa transformasi dari yang sebelumnya itu dipilih oleh MPR DPR, lalu kembali ke rakyat, itu seperti apa Pak tantangannya di Sumeneb sini sendiri Pak? Tidak hanya presiden pada waktu itu, karena tahun berikutnya, tahun 2005, itu bupati juga dipilih oleh masyarakat. Nah, jadi tahun 2004, pemilihan presiden langsung setelah pemilu legislatif. Kemudian tahun 2005 itu pilkada pertama. Jadi yang asalnya tahun 99 tahun 2000 ya. Iya, tahun 2000 itu dipilih oleh DPRD. Kemudian tahun 2005 itu dipilih langsung oleh masyarakat. Nah, ini sudah mulai masyarakat sudah mulai terbuka ya pengetahuan tentang demokrasi, mereka bisa langsung memilih calon pemimpinnya. Dan luar biasa antusiasme masyarakat pada waktu itu. Cuma yaitu tantangannya. Pertama, masyarakat kita masih tergolong masyarakat yang ya maklum lah, karena memang tingkat pendidikan masyarakat di Sumeneb itu kan juga menengah ke bawah. Kemudian yang kedua, masih ada
istilahnya money politik, Hmm. politik uang. Yang artinya ada calon pemimpin itu untuk menarik simpati dari masyarakat itu dengan cara bagi-bagi uang. Itu kan juga tantangan bagi kita sebagai penyelenggara. Sementara dalam undang-undang itu kan tidak boleh. Artinya bagaimana untuk menciptakan pemilu yang langsung, umum, bebas, serta jujur dan adil, itu sebenarnya bukan hal yang mudah. Karena memang terkadang masyarakat kita ada yang pragmatis. Kadang memilih pemimpin tergantung dari pemberiannya. Kalau calon pemimpin itu memberi, maka insya Allah akan dipilih oleh mereka. Kalau tidak memberi, ya tidak akan dipilih oleh mereka. Artinya sampai ada istilah calon pemimpin yang beruang. Kalau yang tidak beruang tidak dipilih oleh mereka. Tapi tidak 100% masyarakat kita pragmatis, enggak. Ada juga yang idealis. Dan yang idealis ini yang kita pupuk terus agar supaya juga bisa merembet ke masyarakat yang lain sehingga nanti bisa menghasilkan pemimpin yang akuntabel, yang tidak hanya karena pamrih atau tidak hanya karena punya modal, tidak karena hanya ada jaringan yang kuat, tapi juga memang profilnya cocok di masyarakat itu. Walaupun tidak punya modal secara finansial ya. Karena memang kita akan memilih pemimpin itu yang tentunya akan berpengaruh terhadap pola kepemimpinan 5 tahun berikutnya. Kalau kita salah memilih calon pemimpin, tentunya ya masyarakat juga yang akan menjadi korban kan gitu. Iya, betul Pak. Kemudian Pak, selanjutnya apakah ada peluang Pak untuk demokratisasi di Indonesia? Peluang itu pasti tetap ada, kita tetap optimis. Dari sekian banyak tantangan, makanya kemudian diatur oleh undang-undang ketika ada pemimpin atau calon pemimpin yang melaksanakan proses demokratisasi itu dengan cara politik uang, maka seminim mungkin kita harus mencegah itu. Semaksimal mungkin kita harus mencegah itu. Jangan sampai itu merajalela, walaupun sebenarnya sebagian masyarakat kita yang pragmatis ya. Kemudian kita tetap melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat tentang pentingnya berdemokrasi, kemudian juga tidak bolehnya kita melaksanakan demokrasi dengan cara politik uang. Kemudian efek-efek juga kita sampaikan kepada mereka bahwa mereka juga akan rugi sendiri kalau misalnya melaksanakan pesta demokrasi itu dengan cara money politik. Tapi yang paling penting sebenarnya mereka memilih calonnya, baik calon legislatif maupun calon eksekutif, itu yang memang sesuai dengan profil yang mereka inginkan. Oleh karena itu, ketika kami menjadi komisioner, itu kita turun ke bawah, memberikan pemahaman, pencerahan kepada masyarakat, termasuk juga kita bergandeng tangan dengan atau menjalin kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan baik NU dan Muhammadiyah. Kalau di Sumeneb itu kan NU dan Muhammadiyah yang bagus gitu kan. Mereka juga memberikan pendidikan politik kepada warganya masing-masing. Termasuk juga ada pemilih khusus, termasuk juga kaum perempuan. Karena perempuan ini juga akan sangat efektif kalau kita melakukan sosialisasi. Karena unsur perempuan ini nampaknya lebih masif gerakannya ke bawah. Jadi insya Allah kalau itu kita laksanakan, peluang untuk demokratisasi di Indonesia itu lebih baik, itu insya Allah akan lebih maksimal. Oke. Mungkin ada tanggapan nih Pak dari Bapak sendiri. Bagaimana sih Pak cara untuk mewujudkan pemilihan cerdas Pak? Yang pertama tentunya harus dilakukan pendidikan politik. Yang seperti saya sampaikan tadi itu, pendidikan politik kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, ajaklah masyarakat itu untuk bisa terlibat langsung
dalam proses pemilihan baik legislatif maupun pemilihan pemimpin ya. Artinya mereka diajak aktif itu artinya mereka merasa dilibatkan. Jangankan untuk calon DPR ya, calon komisioner aja sebenarnya kalau waktu saya dulu ya, prosesnya kan minta tanggapan masyarakat. Iya. Nah, itu kalau ada masa, ada tanggapan masyarakat itu artinya masyarakat dilibatkan untuk ikut memberikan respon terhadap siapa yang akan menjadi calon komisioner di Kabupaten Sumeneb. Dari berbagai macam tanggapan itu kemudian diolah oleh Timsel. Nah, calon anggota DPR itu juga masyarakat diberi ruang untuk ikut aktif membedah, istilahnya istilah buku ini, bedah buku ini, bedah profil calon pemimpinnya. Jadi itu mereka merasa dilibatkan secara aktif. Kemudian yang ketiga, karena memang sekarang sudah zaman IT ya, jadi teknologi juga sangat penting, karena memang walaupun tidak 100% masyarakat kita itu sudah tahu tentang teknologi. Makanya teknis informasi, kemudian sosialisasi, kemudian apa yang ingin disampaikan oleh penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu itu bisa pakai media sosial, dan itu lebih cepat sampai ke masyarakat kita. Selanjutnya nih Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan demokrasi yang berkualitas itu Pak menurut Bapak sendiri? Demokrasi yang berkualitas itu tentunya diawali dari proses. Prosesnya tentunya sesuai dengan harapan kita semua, baik berdasarkan undang-undang maupun harapan kita semua. Kemudian yang kedua, pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya tentunya harus sesuai dengan undang-undang, Luber dan Jurdil. Yang ketiga, outputnya. Hasil dari pemilu itu, hasil dari pesta demokrasi itu sesuai enggak dengan harapan kita. Kalau di parlemen, yang duduk di parlemen itu sesuai enggak dengan harapan masyarakat. Atau pemilihan pemimpin baik di tingkat kabupaten atau sampai ke tingkat presiden nasional ya, sesuai enggak dengan harapan masyarakat. Kalau sesuai berarti ya demokrasi itu yang berkualitas. Tapi tentunya dari proses awal sampai proses akhir itu tentunya harus didukung oleh penyelenggara. Penyelenggara itu ya tentunya yang memang dibentuk oleh pemerintah, tentunya KPU dengan Bawaslu. Tapi itu tadi, dari awal sampai akhir masyarakat juga ikut terlibat di situ. Walaupun posisinya hanya sebagai kontrol dari masyarakat itu. Oke, terakhir nih Pak, sebagai Bapak sendiri kan sebagai seorang pemilih juga pengamat di Kabupaten Sumeneb ini, mungkin ada saran Pak atau masukan untuk kami untuk penyelenggaraan pemilu pilkada yang akan datang Pak? Sumeneb ini unik. Dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, Sumeneb yang paling berat medannya. Dan yang paling rawan itu daerah kepulauan. Iya, betul. Dan itu potensinya sangat besar untuk curang. Makanya nanti pelaksanaan itu ya harus lebih maksimal pengawasannya di daerah kepulauan. Walaupun di daratan bukan berarti tidak perlu diawasi. Artinya pengawasan itu harus lebih merata. Karena terkadang ada kesimpulan bahwa aman kalau di daerah pulau, kan nggak mungkin ada pengawas ke sini, atau istilahnya lebih akomodir dengan lebih akomodasi dengan penyelenggara yang lain misalnya gitu. Dan itu tantangannya. Jadi kalau ingin pelaksanaan lebih bagus, maka teman-teman di kepulauan juga harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, saran saya di Sumeneb ini ya ada agak sedikit beda dengan tetangga kita
di Pamekasan itu. Memang agamis, sama-sama agamis. Cuma ternyata tipologinya beda. Sumenep itu lebih fleksibel, kemudian cara memilih pemimpinnya itu juga agak-agak unik kalau di Sumenep ini. Makanya teman-teman yang jadi penyelenggara itu juga harus agak lebih memahami lah karakter masyarakat Sumenep. Insya Allah kalau itu didalami, maka pelaksanaan demokrasi di Sumenep bisa lebih maksimal pelaksanaannya sesuai dengan harapan kita. Oke, luar biasa, sangat berharga sekali Bapak pembicaraan kita hari ini. Semoga segala informasi yang Bapak berikan bisa menjadi manfaat untuk saya dan teman pemilih di rumah. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga untuk teman pemilih di rumah yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya agar tidak tertinggal update terbaru dari kami. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.